Jadi di aplikasi Packet Tracer ini adalah aplikasi untuk melakukan simulasi di jaringan komputer gitu ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi sebelum kita nanti secara real di lapangan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat-perangkat jaringan gitu ya. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah mengenai beberapa simbol dari perangkat jaringan yang disediakan di Packet Tracer. Di bagian paling kiri bawah itu ada network device. Nah, di network device ini kita bisa menggunakan beberapa intermediary device. Ada router. Router pun ada berbagai tipe ataupun versi ya, mulai dari 4331, 4321, 1941 dan seterusnya. Kemudian juga ada switch gitu ya. Di switch ini pun juga berbagai tipe maupun model dari switch. Kemudian ada hub, kemudian ada perangkat wireless ya. Ini juga kita bisa pakai. Kemudian selain network device ada end device yang kita pakai di sini untuk proses simulasi. Ada PC, laptop, server dan lain sebagainya, printer juga ada. Kemudian ini yang sering dipakai aja sih ya. Jadi ada network device, kemudian ada end device. Kemudian yang berikutnya adalah untuk koneksi antar perangkat, yaitu kabel gitu ya. Ada berbagai jenis kabel yang bisa digunakan, mulai dari kabel konsol, ya, ini adalah kabel konsol ya warna biru. Kemudian untuk sebelahnya ini ada kabel chopper strike through. Ya, mungkin dari teman-teman semuanya ada beberapa yang sudah mengenali jenis kabel ini gitu ya. Kemudian ada kabel crossover, kemudian kabel fiber, kemudian ini kabel telepon, kemudian jenis kabel serial untuk yang koaksial, kemudian ada juga kabel serial DCE, DPE, dan lain seterusnya gitu ya. Nah, ini kita mencoba gitu ya, menggunakan perangkat hub, kemudian juga ada switch, kemudian juga ada router gitu ya. Jadi kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana kerja dari hub, kerja dari switch maupun kerja dari router. Nah, di hub ini kalau kita bisa perhatikan ada 3 PC yang terhubung di hub tersebut. Kemudian di switch juga sama, ada 3 PC yang terhubung pada switch. Nah, ini kita dari sini, dari proses simulasi di Packet Tracer ini kita bisa membedakan gitu ya, fungsi dari perangkat tersebut, yaitu hub dan juga switch. Kalau kita coba di dalam Packet Tracer itu juga ada model simulasi yang bisa kita jalankan terkait dengan paket data yang nantinya akan dikirimkan dari satu sumber ke tujuan atau dari satu source ke destination-nya. Misalkan kita sudah hubungkan perangkat PC ini di dalam hub, dan yang tidak kalah penting juga ketika kita sudah hubungkan dengan hub tersebut, kita harus bisa memberikan identitas pada PC tersebut. Ada yang bisa tahu identitasnya apa untuk PC? Halo? Alamat IP bukan ya, Pak? Oke, ya betul. Jadi ada alamat IP ya, atau IP address. Itu adalah identitas untuk PC ya. Jadi untuk bisa nantinya dikenali bahwa PC tersebut mempunyai identitasnya adalah alamat IP. Jadi yang berikutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita memberikan alamat IP pada PC tersebut. Alamat IP ini kalau kita menggunakan paket tracer ini ya, jadi kalian bisa klik PC-nya, kemudian di sini ada beberapa menu tab gitu ya, ada physical, config, desktop, programming, atribut gitu ya. Kita bisa pilih desktop, kemudian di sini ada IP configuration. Ya, di IP configuration,
nantinya akan ada dua metode pemberian alamat IP. Yang pertama adalah DHCP, yang kedua adalah statik. Ya, bedanya apa? Ketika kita menggunakan atau memilih metode DHCP untuk pemberian alamat IP pada PC, maka PC tersebut nanti akan diberikan alamat IP secara otomatis gitu ya, tanpa perlu kita mengetikkan secara manual. Berbeda dengan metode statik, di sini kita harus secara manual memberikan alamat IP pada PC tersebut. Ya, kita bisa berikan contoh di sini, misalkan alamat IP-nya seperti ini ya, 192.168.10.4 ya. Kemudian juga ada subnet mask. Di sini adalah 255.255.255.0. Jadi pengalamatan IP ini mungkin nanti akan lebih jauh dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer di semester 2. Jadi di sini kita mengenalkan saja untuk pemberian alamat IP pada perangkat gitu ya. Jadi biasanya nanti alamat IP yang digunakan nanti akan diberikan deskripsi PC tersebut menggunakan alamat IP berapa gitu ya. Jadi ini adalah alamat IP-nya contohnya. Kemudian hal yang sama juga untuk PC yang lain yang terhubung pada hub tersebut ya. Ini kita sebelumnya sudah berikan alamat IP untuk setiap PC yang terhubung pada hub tersebut. Nah, ketika alamat IP tersebut sudah diberikan untuk ketiga PC yang terhubung pada hub, sebetulnya ini sudah bisa terkoneksi ya, bisa berkomunikasi dari satu PC ke PC 2, PC 3. Jadi ketiganya ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, proses komunikasi PC-PC tersebut ketika dihubungkan melalui hub itu seperti apa? Ini kita bisa menggunakan proses simulasi yang ada di paket tracer. Jadi kita bisa gunakan paket data yang nantinya akan dikirimkan, contoh dari PC 1 ke PC 2. Ya, ini nanti kita bisa klik untuk bisa melihat bagaimana data tersebut dikirimkan ke PC yang dituju. Ya. Ya. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi bahwa ketika PC 0 ini mengirimkan paket data ke PC 5 ya, atau PC yang kedua ini, paket data tersebut akan dikirimkan ke hub, kemudian hub akan melakukan pengiriman data tersebut atau paket data tersebut ke semua jalur yang terhubung pada hub ya. Jadi PC 2 dapat, PC 3 juga dapat. Tetapi ketika semua paket data itu dikirimkan ke PC 2 ataupun PC 3, hanya PC 2 yang merespon ya, merespon balik dengan mengirimkan pesan. Ya. Proses pengiriman pesan ini juga akan melalui hub. Ya. Ketika pesan tersebut dikirimkan ke hub, maka hub tersebut pun juga akan menyebarkan ke semua jalur yang terhubung pada hub. Jadi PC 1 juga dapat, PC 3 juga dapat. Tapi sekali lagi yang merespon adalah PC 1 karena memang peruntukannya hanya untuk PC 1. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa lihat gitu ya. Kita arahkan ke PC 2, kemudian kita jalankan untuk simulasinya. Ya, dari PC 1 kemudian masuk ke hub. Dari hub ini akan disebarkan ke jalur yang terhubung pada hub tersebut. Kemudian dari PC 2 ini yang akan merespon. Ya, PC 3 tidak akan merespon karena bukan untuk dia gitu ya. Nah, ketika sampai hub, di hub pun akan disebarkan lagi. Tetapi sekali lagi PC 5 pun tidak akan memberikan respon karena pesan tersebut hanya peruntukan untuk PC
pertama, gitu ya. Itu adalah ketika penggunaan hub ya dalam sebuah jaringan ya, dalam sebuah organisasi ketika kita menggunakan hub. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, ini ada penggunaan switch. Agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan switch. Sama, di sini kita bisa perlihatkan ada 3 PC yang terhubung pada switch. PC-PC tersebut juga sudah diberikan alamat IP sebagai identitas PC tersebut, ya. Kemudian kita bisa langsung saja untuk memberikan paket data. Ketika paket data tersebut akan dikirimkan dari PC 1 ke PC 2, ya. Kita contohkan seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi ketika paket data tersebut dikirimkan ke PC 2. Ya. Dari PC 1, paket tersebut akan dikirimkan melalui switch. Kemudian dari switch, dia akan mengirimkan kembali ke PC yang dituju. Ya. Jadi PC yang dituju itu hanya PC 3. Begitu ya. Jadi tidak menyebarkan paket data ke semua jalur yang terhubung pada switch. Ini berbeda dengan hub. Kalau hub tadi dari PC 1 masuk ke hub, mungkin paket data itu akan disebarkan ke semua jalur yang terhubung. Ya, mau jalur untuk PC 2 ataupun PC 3, itu semua akan dikirimkan paket data. Tetapi kalau switch, ya, dari PC 1, kemudian destination-nya atau tujuannya adalah PC 2, maka si switch ini akan mengirimkan paket tersebut hanya untuk PC kedua saja. PC 3 ini tidak akan mendapatkan paket data yang dikirimkan oleh PC 1. Ya. Jadi ini adalah kerja dari hub dan switch, ya. Kita juga bisa membedakan bagaimana kerja dari kedua perangkat jaringan tersebut atau intermediary device tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan si router? Ya, router ini difungsikan atau digunakan di dalam perangkat atau di dalam sebuah topologi jaringan ketika ada beberapa jaringan yang berbeda dan akan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga jaringan-jaringan tersebut bisa berkomunikasi atau saling terhubung. Ya, kita bisa coba kita gunakan lagi satu switch lagi. Kita bisa pilih 2960. Ya, Anda bisa klik di tipe switch-nya, kemudian Anda arahkan ke layar yang kosong, kemudian diklik sekali lagi. Kemudian di sini akan muncul switch yang kedua. Kemudian kita pilih end device di sini, kita coba pakai PC saja. Ya, kita arahkan, kita klik PC-nya, kemudian kita arahkan ke halaman yang kosong, kemudian kita klik lagi untuk bisa menampilkan PC tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menghubungkan PC-PC tersebut menggunakan kabel yang tersedia di sini. Ya, kita menggunakan kabel jenis straight through. Ya. Ya. Kenapa tidak pakai kabel crossover? Ya, karena ketika kita menggunakan kabel straight through, kabel ini digunakan atau diperuntukkan ketika menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Ya, antara PC dengan switch ini mempunyai fungsi yang berbeda. Ini bisa menggunakan kabel straight. Ya. Berbeda ketika kita menggunakan kabel cross. Ya, kabel cross ini diperuntukkan ketika menghubungkan di antara perangkat-perangkat yang punya fungsi yang sama, ya, misalkan switch dengan switch ataupun router dengan router ataupun juga hub dengan hub, gitu ya. Itu bisa menggunakan kabel cross. Ya, kita menggunakan kabel straight, kita bisa klik di PC-nya, kemudian kita pilih port fast Ethernet yang ada di dalam PC, ya. Kemudian kita arahkan ke switch, kemudian kita pilih fast Ethernet 01. Kemudian lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua, kita pilih fast Ethernet, kita masuk ke fast Ethernet juga untuk di port yang ada di switch-nya juga.
Kemudian kita bisa berikan alamat IP sebagai identitas untuk PC yang ada di switch kedua. Seperti tadi disampaikan bahwa router ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti yang diketahui bahwa tadi di sini alamat PC yang dipakai di sini adalah 192.168.10.2 gitu ya. Jadi di sini 198 192.168.10.0 ya. Nah, di sini kita akan coba berikan alamat jaringan yang berbeda. Kita bisa berikan alamat untuk PC yang pertama pada switch yang kedua ini. Kita bisa berikan alamat 192.168.12.2 misalkan. Kemudian kita arahkan seperti ini saja. Kemudian untuk PC yang kedua juga sama. Kita bisa berikan alamat IP yang ya, jaringan yang sama dengan PC yang satu lagi tadi. Ini ya. Jadi kedua PC yang ada di switch 2 ini sudah mempunyai alamat IP ya. Ketika sudah memberikan alamat IP ini sama, jadi antara PC 1 dan PC 2 ini sudah bisa saling terhubung melalui switch yang kedua. Nah, kemudian kita bisa menggunakan atau menghubungkan switch tadi ke router menggunakan jenis kabel yang nantinya kita bisa gunakan. Ya, kita bisa menggunakan kabel straight. Ya, untuk kabel straight di switch kemudian dihubungkan ke router, kita bisa menggunakan jenis port yang gigabit Ethernet 01 ya. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah transfer rate-nya atau kecepatan mengirimkan paket data ketika kita menggunakan jenis port gigabit Ethernet ini lebih cepat dibanding dengan menggunakan fast Ethernet ya. Kita bisa pilih gigabit Ethernet-nya. Kemudian pun sama di router ini juga kita arahkan ke gigabit Ethernet juga. Lakukan hal yang sama untuk yang switch yang kedua. Kemudian kita arahkan juga ke router. Klik routernya, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian dipilih gigabit Ethernet 01. Gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya. Namun ketika sudah dihubungkan melalui kabel ya, melalui port gigabit Ethernet di switch 1 maupun switch 2 dengan si routernya, ini tidak serta-merta bisa berkomunikasi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, antara satu PC yang ada di switch 1 dengan PC yang ada di switch 2 ini belum bisa terhubung ya, belum bisa terhubung ya, walaupun secara visual, secara fisik sudah terkoneksi melalui kabel yang sudah terpasang begitu ya. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita memberikan alamat default gateway ya. Jadi tadi di PC ini ya, selain IP address, subnet mask, ada yang namanya default gateway. Ya. Jadi default gateway ini secara mudahnya ini adalah alamat apa ya, pintu gerbang gitu ya. Jadi jaringan yang ada di sebelah kiri ini dia punya alamat pintu gerbang yang sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jaringan yang ada di sebelah kiri ini punya pintu gerbang yang sama, punya alamat pintu gerbang yang sama untuk bisa mengarahkan paket data ke jaringan yang ada di sebelah kanan. Ya, jaringan yang di sebelah kanan pun juga
harus mempunyai alamat pintu gerbang. Ya, alamat pintu gerbang yang ada di sebelah kanan pun sama. Ya, untuk PC 1 dan PC 2 itu alamat pintu gerbangnya sama. Ya. Jadi antara alamat pintu gerbang yang ada di jaringan sebelah kiri dengan jaringan sebelah kanan itu berbeda. Ya, namun semuanya harus mempunyai alamat pintu gerbang untuk bisa mengarahkan paket data ke jaringan yang berbeda. Ya, tadi walaupun tidak ada alamat pintu gerbangnya atau alamat default gateway-nya, antara PC 1, 2, dan 3 di jaringan yang sama ini sudah bisa berkomunikasi. Tetapi ketika sudah melintasi jaringan yang berbeda, ini tidak bisa dilakukan karena tidak disetting atau tidak ada alamat pintu gerbangnya, gitu ya. Jadi kita harus melakukan setting alamat pintu gerbang untuk kedua jaringan tersebut, baik yang sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Oke, kita coba berikan alamat pintu gerbang ya atau default gateway-nya untuk jaringan yang ada di sebelah kiri. Biasanya default gateway ini adalah diberikan alamat IP yang pertama, gitu ya. Seperti ini. Ya. Atau juga ada biasanya yang menggunakan alamat IP yang terakhir. Ya. Kita lakukan hal yang sama untuk PC kedua dan juga PC ketiga dengan memberikan alamat pintu gerbang tersebut. Kita lakukan untuk yang PC 3 juga sama, 192, 168, 10 titik. Ya. Kemudian di jaringan yang sebelah kanan kita juga berikan alamat pintu gerbang yang berbeda tentu saja dengan alamat jaringan yang ada di sebelah kiri tadi. Ini kita bisa berikan 192, 168, 12.1. Kemudian untuk yang sebelah kanan alamat pintu gerbangnya juga sama, 192, 168, 12.1. Kemudian ketika PC yang terhubung tadi sudah diberikan alamat pintu gerbang ya sesuai dengan lokasi jaringannya yang berada di mana, sebelah kiri ya 10.1, sebelah kanan berarti 12.1 tadi. Ya. Berikutnya yang dilakukan adalah kita mengkonfigurasi alamat pintu gerbang tersebut supaya dikenali oleh si router. Jadi router ini harus bisa mengenali alamat pintu gerbang jaringan sebelah kiri dan juga jaringan sebelah kanan. Ya. Gimana caranya? Sederhananya seperti ini gitu ya. Anda klik routernya, ya. Kemudian di sini ada beberapa menu tab gitu ya. Anda pilih yang config saja. Kemudian di sini ada gigabit Ethernet 00. Ya. Kemudian juga ada gigabit Ethernet 01. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Bahwa jaringan yang di sebelah kiri ini terhubung pada gigabit Ethernet 00 yang ada di router 0. Dan pada jaringan yang sebelah kanan ini terhubung dengan port gigabit Ethernet 01. Ya. Jangan sampai terbalik. Ya. Jadi di sebelah kanan itu menggunakan gigabit 00, di sebelah kiri menggunakan gigabit 00, di sebelah kanan menggunakan gigabit 01. Jadi ketika kita klik routernya, kita arahkan ke gigabit Ethernet 00, maka gigabit Ethernet 00 ini mengarah kepada jaringan yang ada di sebelah kiri. Sehingga alamat IP yang di sini adalah alamat pintu gerbang yang ada di jaringan sebelah kiri. Ini. Kemudian setelah diberikan alamat IP, jangan lupa kita aktifkan portnya ya dengan memberikan checklist. Ya. Kemudian kita beralih ke gigabit 01. Gigabit 01 ini mengarah ke jaringan yang di sebelah kanan. Maka alamat pintu gerbangnya akan diberikan pada gigabit Ethernet 01. Ini adalah 12.1.
Kemudian sekali lagi jangan lupa untuk men-checklist untuk portnya supaya bisa aktif. Nah, setelah ini kita bisa perhatikan bahwa jaringan tersebut ini sudah siap ya untuk bisa mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, gitu ya, dari jaringan sebelah kiri ke jaringan yang sebelah kanan ya. Di kuncinya ada di default gateway untuk setiap jaringan, dan juga default gateway tersebut jangan lupa untuk disematkan pada router melalui port yang terhubung pada jaringan tersebut, gitu ya. Jadi ketika ini sudah dipasangkan, maka sekali lagi ini sudah bisa dijalankan untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kita bisa melakukan simulasi seperti tadi kita coba untuk pengiriman paket data dari satu PC ke PC yang lain. Kita juga bisa melakukan pengecekan melalui perintah ping, gitu ya. Perintah ping ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengecekan, gitu ya. Ya, kita coba untuk dari PC 3 akan berkomunikasi dengan PC 2 yang ada di jaringan sebelah kanan. Ya, kita pilih command prompt ya. Kita bisa perintah ping ya, spasi, kemudian alamat IP PC yang ada di sebelah kanan ya, di jaringan sebelah kanan 192.168.12 titik tadi ya. Untuk ini 12.4. 12.4. Kemudian kita bisa menekan enter. Ya. Jadi kita menunggu untuk proses pengecekan, proses pengiriman paket data dari PC 1, dari PC 3 ke PC 2 yang ada di router ya. Yang ada di jaringan sebelah kanan. Oke. Ini masih RTO, request timeout. Ya, ketika kita mendapatkan pesan RTO atau request timeout, ini kita mengetahui bahwa ada jalur yang belum siap, ya. Jadi ketika ada pesan RTO bahwa jalurnya ini belum siap, sehingga paket data ini belum bisa dikirimkan melalui jalur tersebut. Ya, kita coba sekali lagi, karena tadi sebetulnya dia membutuhkan waktu untuk mengeset si perangkatnya sehingga bisa mengenali alamat IP yang dituju, gitu ya. Ada pesan reply gitu ya, pesan reply dari 192.168.12.4 ya. Pesan reply ini mempunyai arti bahwa paket data yang dikirimkan ke tujuan yaitu 192.168.12.4 ini sudah bisa tersampaikan ya, artinya sudah sampai. Kemudian juga dia akan mengirimkan balik pesan ke alamat IP yang menjadi source-nya, yaitu alamat IP yang ketiga ya, 192.168.10.4 ini, bahwa paket data yang dikirimkan sudah sampai ya. Jadi ini adalah proses bagaimana paket data bisa dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain menggunakan perangkat router, gitu ya. Jadi 3 perangkat ini yang paling sering digunakan ketika kita membuat sebuah topologi di dalam jaringan.
ada hub, ada switch, kemudian juga ada router ya. Tentu saja untuk end device-nya ini ada banyak ya pilihan yang nantinya tentu saja sesuai dengan kebutuhan topologi yang ada di lokasi gitu ya. Jadi seperti itu untuk mekanisme simulasi menggunakan paket tracer. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman semuanya ini bisa mendownload kemudian menginstal paket tracer tersebut supaya bisa mencoba menggunakan paket tracer tersebut. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Belum ya. Nanti untuk videonya juga sudah saya siapkan, nanti coba saya share juga di e-learning untuk penggunaan atau fungsi dari switch maupun router, bagaimana proses menghubungkan perangkat tersebut di dalam paket tracer. Jadi ini materi yang nantinya diharapkan bisa membantu teman-teman semuanya dalam mengerjakan SPA atau Skill Based Assessment atau ujian praktek untuk IT esensial ini gitu ya. Oke, kalau tidak ada coba akan saya absen terlebih dahulu. Mbak Ajeng hadir?